bucin siapa nih? Sebelumnya aku senang banget ya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku senang dengan nambahnya artis masuk ke nanti otomatis kalau jadi merit jadi ibu persit, aku senang sih. Jadi ada senior yang bergabung lagi untuk menjadi pemimpin bangsa ini, suaminya. Aku senang banget. Ya kalau dibilangin bucin ya wajar ya, namanya anak muda ya, lagi cinta-cintaan, apalagi misalnya masnya lagi tugas di luar kan, kalau tugas kan nggak setiap saat megang handphone. Nah namanya kita lagi kayak aku dulu lah, namanya lagi sayang-sayangan pasti pengen tahu dia lagi apa sih, dia lagi gimana sih, dia ngapain sih, gitu-gitu pasti. Apalagi kalau misalnya mati handphonenya, misalnya lagi tugas, lagi dinas, tidak ada sinyal. Apalagi kalau di luar kota ya, tidak ada sinyal, kita kan akan agak was-was gitu. Ih ngapain sih gitu. Nah itu nanti yang bikin kita, aduh dia ngapain, tiba-tiba dia nelfon, untung alhamdulillah. Namanya kalau kita tugasnya di mana sih? Di Papua ya? Di Papua ya. Perbatasan ya? Iya, perbatasan. Apalagi kan kalau di perbatasan ya kita takutnya kan gitu ya, ketakutan seorang wanita lah ya. Wajar sih menurut aku kalau bucin itu, karena memang signal nggak ada, tidak siap saat megang handphone, apalagi kita lagi sayang-sayangnya, jadi nggak masalah sih buat aku. Itu kalau misalnya kayak seperti yang Mbak bilang berenang, itu namanya SMAPTA ya. SMAPTA itu 6 bulan sekali, anggota TNI, mau itu perwira pertama, mau itu sersan, mau itu kopral, itu ada namanya SMAPTA. Jadi SMAPTA itu mengukur kekencangan larinya berapa, detak jantungnya berapa, kalau push up berapa, bisa dalam sekian menit dia berapa dapat, kalau dia berenang sekian menit dia berapa dapat, itu semua sampai atasan juga harus SMAPTA 6 bulan sekali. Tapi kalau untuk perwira pertama dia memang SMAPTA-nya agak lebih berat karena dia kan masih muda, satu lagi jantungnya masih sehat, fisiknya masih kuat, itu memang lebih agak berat. Dan setahu aku juga kalau untuk perwira-perwira yang pertama ini biasanya apalagi di perbatasan nanti kan suka keluar masuk hutan tuh ya. Kadang-kadang suka makan mie instan yang tanpa masak. Nanti misalnya di hutan ketemu apa nih? Ketemu ular ya ular. Ketemu apa daripada kita lapar, karena kita butuh energi kan. Itu sudah biasa dilalui sama adik-adik yang masih muda, yang masih perwira-perwira menengah ya. Itu sih sudah biasa. Mungkin kalau kita orang kesian banget kamu di hutan misalnya, tapi mereka itu sudah biasa. Karena mereka itu semakin banyak tantangannya makin keren. Habis itu nanti baju kering di badan, itu sudah biasa. Mereka nanti lumpur, apa sudah biasa. Cuman kalau kita aja orang yang awam ngelihatnya, wah kasihan banget kamu gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya jangan dikasihan, itu ada tantangan buat mereka. Malah mereka sebenarnya suka itu. Iya, karena dengan itu kan fisiknya terjaga, kuat gitu. Tambah lagi kayak di hutan, kita misalnya bekalnya habis. Apa aja yang dapat kan dimakan. Daun apa yang dapat dimakan, apa buruan yang dapat dimakan untuk bertahan hidup, untuk tenaga kan. Itu menurut aku suatu tantangan buat yang muda-muda sih. Itu mereka biasanya malah suka itu. Kalau LDRan ini kan tugas ya. Tugas kalau saya salah koreksi ya. Kan tugas di perbatasan Papua sana. Kalau itu udah pasti harus selesaikan dulu tugasnya. Misalnya tugasnya berapa lama nih? 8 bulan atau 9 bulan? Biasanya 9 bulan ya. Harus selesaikan dulu tugasnya. Kalau aku pikir dulu tadinya itu pindah tugas, tapi ini kan ternyata tugas di perbatasan, menjaga perbatasan Indonesia kan. Itu harus selesaikan dulu tugasnya. Aduh, aku bukan LDR lagi, suami aku kan tadinya di Intel. Dia pergi pembebasan yang di Filipina, yang dalam pembebasan apa waktu di Filipina tahun sekitar 2018-an ya. Itu suamiku pergi ke sana 2018-an. Suamiku pergi ke luar negeri, aku tidak tahu, tidak ngomong apa-apa. Aku taunya izinnya ke kantor. Tiba-tiba dia tidak tahu nomor teleponnya berapa, tidak bisa dihubungi, tidak apa, sampai aku pikir suamiku udah nggak ada. Karena ngilang, dia pergi tugas pembebasan di sana. Jadi ada tugas yang tidak boleh diberitahu istri. Karena kalau diberitahu istri takutnya bocor nih tugas. Ini kan misi ya, tugas penyelamatan sandra kah apakah. Jadi itu tidak boleh diketahui, istri sendiri aja nggak boleh ketahui. Karena kalau istri tahu takutnya dia ngadu ke mamanya, ngadu ke adiknya, suamiku mau berangkat sekian lama. Nanti mamanya akan ngomong lagi, ih kasihan lu menantuku, anakku sampai gitu. Jadi itu menjaga kerahasiaan itu, tiba-tiba pok hilang aja. Berapa lama itu Bu waktu itu? Sebulan.
Aku tahunya dia, gitulah dia pulang, ngambek dong, ngamuk ya. Tapi dia biasa aja. Setelah dia pulang selesai misinya baru dia tuh dapat tanda jasa dari luar negeri itu ada. Aku baru tanya, kok tanda-tandanya ini aku nggak ngerti, kok tanda-tandanya kamu bertambah tuh. Iya, waktu itu keluar negeri yang kamu cari-cari aku. Ya resiko ya, sudah resiko bilang apa. Jadi kalau bisa kita paham akan tugas suami kita paham akan tanggung jawab suami kita ke negara, kita paham itu yang harus diapain. Kalau kita nggak paham, itulah yang akan membuat pertengkaran. Kalau itu aku nggak ada kapasitas untuk mengutarakan ya, karena itu kan takutnya juga berubah-ubah ya. Aku katakan sekarang tiba-tiba besok ada perubahan, contohnya lusa ada perubahan, itu aku nggak pantas untuk mengatakan. Tapi ya kalau misalnya kita melihat begitu banyaknya perwira-perwira pasti buktinya mereka masih happy aja, masih rukun sama keluarganya, masih happy. Kalau kita menerima dengan kecuali kan kita kan kalau perwira menengah ini kan anaknya belum banyak ya, disesuaikan kok sama negara. Kalau hanya untuk makan, kalau hanya untuk happy satu keluarga yang ngasih orang tua segala macam dengan sekedarnya ya masih bisa kok. Masih kecuali ya, kita menuntut menuntut lebih, menuntut banyak, menuntut aku biasa dapat sekian, kamu harus kasih aku sekian. Nah itu kalau aku sih mikir-mikir untuk jadi istri jadi TNI. Karena kasihan kalau nggak disanggupin. Jadi kita sudah paham duluan. Kalau bapakku dulu pensiunan TNI, jadi aku sudah paham dengan mama aku. Oh ya udah, aku nggak membayang, kecuali kalau misalnya bapaknya seorang pengusaha yang dapat sebulan ratusan juta segala macam, ya jangan dibandingin sama TNI, jauh. Ya sebenarnya gini, kalau hitung-hitungan duniawi, kalau kita tidak menyadarin posisi suami kita sebelum kawin, sebelum married kita tahu posisi suami kita apa. Kalau kita tidak menyadarin, nah itu yang apapun pasti akan kurang, ya. Logikanya misalnya kayak aku dulu di Kalimantan, satu kali nyanyi aku sampai 250 juta, itu tahun 2005 loh. Nah, ya tentu nggak balance, tentu pasti jauh banget berkurangnya. Tapi kalau kita menerima, ya udah ini memang tugas suami aku, mau bilang apa, segini memang gajinya, itu adalah resiko aku. Jadi sekarang yang itu adalah kelegowoan hati seorang istri. Jangan disamakan, gue nyanyi bisa begini-begini, gue gini-gini. Ya, lu maaf, lu kan nggak ada tunjangan kesehatan, lu nggak ada tunjangan hari tua, lu nggak ada tunjangan segala macam, dan lu kan tidak per bulan tidak teratur pendapatan lu. Lu bisa dapat sekali banyak, besok lu bisa nggak nganggur. Kalau ini kan dia teratur gitu loh. Jadi kalau dipikir-pikir ya, memang kalau dibilang kita tidak mensyukurin akan jomplang. Kalau kita tidak mensyukurin, tapi penyanyi pun ada batas di saat dia tidak laku lagi kan. Saat dia sudah tua dia tidak laku lagi. Tapi kalau ini misalnya aku cinta suami ya perwira, dia kan semakin naik semakin bertambah penghasilannya, semakin naik semakin bertambah. Kalau kita legowo, ujung-ujungnya sebenarnya sama kok. Malah lebih kita ditanggung sama negara, kesehatan ditanggung, anak saya walaupun anak sambung ditanggung. Nanti saya misalnya kita juga terima pensiun, kalau kita insya Allah nggak masalah macam-macam ya. Kita nanti ke depannya juga terima pensiun tepat waktu dan kita tenang. Kalau kita penyanyi, besok gue dapet nggak ya job sekiannya? Masih mikir apa? Besok lusa gue dapet nggak ya? Oke, kalau dapet gitu loh. Sebenarnya kalau kebesaran hati seorang TNI, seorang kayak aku, seorang ibu Persib dibesar, sebenarnya ujung-ujungnya juga nyaman-nyaman aja kok. Karena kita ada tanggal yang kita tunggu. Dan itu tidak meleset. Kan tenang, lebih tenang, lebih nyaman gitu loh. Nah, kecuali kita nggak mau bersyukur ya, beda lagi. Ya itu netizen kan terserah berpendapat ya. Misalnya nggak cocok soal uang ya, kalau dilihat dari itu mungkin netizen dilihat dari segi penyanyi ya, netizen kan juga nggak tahu kehidupan kita di Jakarta ya. Karena kadang-kadang yang ngomong itu juga mereka di daerah, karena yang dia lihat kan manis-manisnya aja di TV itu, nyaman-nyamannya, nyantai-nyantainya aja di TV itu. Yang kita lihatkan di TV itu kan yang enak-enak aja.
emang mereka pernah lihat kalau kita menangis? Emang kita juga nggak mau pasang di sosmed kita menangis. Sekarang, jadi mereka ngelihat yang enak-enaknya dan dia melihat, wah nanti TNI begini nih gini itu. Ya wajar kalau netizen ngomong begitu sih, menurut aku nggak ada salahnya. Karena netizen juga mungkin ngelihatnya, wah selama ini kan artis kan gimana gitu-gitu loh. Jadi netizen itu yang dia mungkin yang dia komenin, nggak salah. Kalau itu tergantung istrinya boros nggak. Ada istri yang kerjanya makan pesan segala macam dipesanin, ya tentu kalau dia tidak nabung ya susah dia untuk beli barang branded. Tapi kalau dia misalnya hanya untuk makan sejengkal perut, hanya untuk makan keluarga kecil, hanya untuk menikmati kehidupan kita di keluarga kecil, saya rasa kalau dia menabung bisa, tapi tidak untuk dipakai untuk di acara Persib. Barang branded itu no. Tidak untuk dipakai di acara Persib. Ya, tidak untuk dipakai di acara resmi, tidak untuk dipakai di acara kalau kita ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu di kesatuan. Itu kalau bisa ditinggal aja di rumah. Gitu loh. Karena belum lagi nanti netizen atau belum lagi kesorot, ke foto. Iya. Nah, kan kesian suami kita. Jadi kalau kita memang mau pengen masyarakat banget, lupakan gitu-gitu. Mau dibilang orang barang brand, kalau kita mau cari barang brand, cari pengusaha aja. Karena nggak ada yang kontrol kan. Karena dengan kita pakai barang branded, walaupun utang kita banyak, dipikir orang kita sukses. Tapi kalau di kayak saya, alhamdulillah hutang 1 sen pun nggak ada. Tapi jangan kita menyesuaikan lah dengan ibu atasan kita aja nggak pakai barang-barang, walaupun dia bisa. Tapi dia nggak pakai, dia nggak pamer-pamer. Masa kita mau pamer-pamer, make-make? Kasihan nanti kita, suami kita kena tegur. Iya Kita pun kena tegur. Gitu. Jadi kalau untuk mau masih begitu ya lupakan dulu. Kalau liburan ya, sudah janji liburan, ini kayak saya nih, saya bukan nakutin ya, saya hanya ngomongin tentang saya. Tapi saya rasa juga berlaku hampir semua. Ya, kita sudah janjian nih mau nginep, udah janjian nih mau nginep ya. Kayak kemarin aja nih, saya sudah janjian sama keluarga saya, ada ponakan saya yang married di Sumatera. Saya udah janjian sama Pak, ambil cuti ya. Dia married tanggal 24. Saya bilang kita berangkat tanggal 19, Pak ambil cuti ya. Kita udah siapin semua 19, nanti tanggal 20 kita mau ke sini, tanggal 21 ke sini sampai sana nih. Apa kejadiannya? Saya berangkat tanggal 23, besok yang merit malam lagi karena nggak dapat izin. Gitu. Walaupun hak cuti tidak ada, tapi kalau misalnya tugas, dahulukan dulu tegas. Kan tugas kalau kita kan suami kita kan standby untuk negara. Dahulukan dulu tugas. Sampai saya datang malamnya besoknya mau merit, malamnya saya baru nyampe di Sumatera. Selesai meritnya malamnya saya harus pulang karena suami saya ada rapat, harus utamain. Jadi jangan kita berpikir enak ya gue ya, kayak gue aja enak ya nak ya, kita tanggal 19 kita mau ke sini, udah gue rencana mau ke sini beli ini sama adik gue misalnya. Dan itu sering kejadian. Kita mau nginep di puncak, sudah pesan kamar, sudah pesan hotel, kita mau berangkat udah mau jalan, ini suami saya ditelepon. Batal. Ya risiko, sudah risiko bersuamikan abdi negara, namanya abdi negara. Jangan salahkan kalau kita menjadi nomor 2, negara nomor 1, kita nomor 2, itu sudah risiko. Kalau kita menyadarin, makanya saya bilang sebelum married kita menyadarin dulu nih, banyak dulu baca atau sekarang Google lebih gampang ya. Apa nih resikonya? Bukan saya nakut-nakutin, saya nggak pernah mau nakutin, saya malah senang. Semakin banyak artis yang bergabung masuk ke dalam TNI, saya malah senang. Tapi ya paling nggak kita sadar suami kita siapa, suami kita tugasnya apa. Jadi jangan berpikir kita, nanti gua enak nih sekarang gini aja deh. Waktu pertama saya merit, saya ngajak suami saya, Pak, saya berpikir nih kalau Jumat saya bisa pergi ke Singapura. Nanti minggu sore saya balik ke Indonesia. Kita muter-muter aja di Singapura. Sampai saat ini 12 tahun perkawinan saya tidak terlaksana. Karena dia kalau mau keluar negeri harus izin loh. Iya, betul. Tiba-tiba saya pergi tanpa izin, diam-diam saya pergi ke Singapura atau ke yang terdekat deh. Karena saya pikir minggu harus balik. Saya pikir yang terdekat aja deh karena minggu harus balik. Saya ajak suami saya diam-diam, suami saya mau karena cintanya mungkin sama saya. Tiba-tiba saya di Singapura dipanggil dadakan harus menghadap komandan, suasana genting. Bisa emang dadakan di sana di luar negeri. Nah itu.
Jadi semua sirna, musnah. Dan Jadi sekarang alhamdulillah ada pemberitahuan. Kalau dulu saya nggak ada pemberitahuan. Suami saya dia mah Jepang, pokoknya kalau kita married Jumat kita pulang kantor, kita berangkat, Minggu sore kita balik, Papa Senin baru masuk kantor. Oke. Sama sampai 12 tahun perkawinan saya tidak pernah terwujud. Oh, oke. Mau umroh aja saya udah daftar segala macem, umroh loh, udah izin kantor loh. Udah izin kantor, tanggal sekian kita mau umroh, tanggal sekian. Di pending, di cancel. Karena ada tugas yang lebih mendadak. Jadi kita jangan marah kalau kita dianggap, bukan kita di nomor 2 kan. Karena memang tugas dia menomor satukan negara. Oke. Bun, Sekarang gini sih, ya. Ini global apa untuk perwira pertama atau untuk perwira pertama ya? Satu, kalau perwira pertama otomatis rata-rata biasa di batalion, ya. Di batalion rata-rata biasanya di luar kota, di luar dari Jakarta, ya. Di luar Jakarta misalnya ya, dia di batalion. Di batalion itu perwira tidak banyak. Perwira paling enggak 3, 4, 5, ya. Otomatis ada perwira jaga nanti, ada perwira perwira jaga itu dia standby, tidak boleh meninggalkan batalion, ya. Dan nanti tadi apa katanya apa? Meninggalkan dunia artis. Apa nyanyi tipis-tipis? Ya. Dan nanti di batalion itu kegiatan banyak banget, ya. Apalagi suami kita kalau perwira, suami kita otomatis komandan kompi, komandan lah. Walaupun komandan kompi, kalau komandan batalion kan dia udah biasa udah letkol atau kolonel, itu sudah senior. Biasanya komandan kompi itu ada anak buahnya berapa orang, ya. Ada anak buahnya berapa orang, kan pasti ada ibu-ibunya, istri-istrinya, ya. Itu banyak kegiatan kalau di batalion. Suka ada kegiatan, belum lagi nanti misalnya panglima datang, belum nanti misalnya orang kodim atau orang kodam datang. Jadi kita harus menyambut, kita harus menyiapkan sesuai SOP. Ya. Harus kita siapkan. Apa nih yang kita siapkan? Belum makanan, belum semua tempat kita harus siapkan. Itu ibu perwira berperan sekali. Karena ibu yang di bawah ini, di bawah kita, dia tergantung perintah dari ibu perwira. Kalau ibu perwiranya lagi nyanyi, misalnya saya lagi show, lagi nyanyi, ada acara dadakan, panglima mau datang, bagaimana? Kalau tiba-tiba tidak sesuai dengan SOP, kita menyambut ibu panglima, tidak sesuai, pasti perwira ditegur. Kenapa kok bisa begini? Oh, istri saya show, emang ada alasan begitu? Ditegur dong. Kamu istilahnya gini, maaf, mendidik istri aja nggak bisa. Acara penting aja istri kamu nggak bisa hadirin. Bagaimana kamu bisa memberi kepercayaan ke masyarakat? Istri kamu sendiri aja seranjang, sekasur, sekamar, sedapur, kamu nggak bisa menghadirkan di acara penting. Kan kredibilitas suami kita dipertanyakan. Kalau sering kejadian kan kasihan suami kita, karirnya mentok. Gitu. Jadi karir seorang suami tergantung dari istrinya. Istrinya menunjang karirnya, suami akan maju. Tapi kalau tersendat-sendat, kasihan suami. Perwira loh. Kalau bisa kita dukung terus, tetap dampingin, apalagi pasangan muda. Ya, pasangan muda dampingin. Apalagi kalau di batalion, dia suka ada tuh sore-sore, misalnya seminggu 3 kali apa seminggu 2 kali, itu ibu-ibu batalion itu main poli. Nah, kita sebagai ibu perwira, kita lah kaptennya. Kita yang harus pintar berpoli. Itu kadang-kadang seminggu 3 kali. Nah, kalau kita bisa pas kumpul-kumpul ibu main poli, oh saya lagi show. Oh saya lagi ini, kan gak enak, gak elok dilihat. Saya hanya ini global ya. Saya memberitahukan global, karena ini maksud saya supaya kita tahu, kita paham. Jadi buat adik-adik yang mau nanti menjadi istri angkatan, mau polisi, mau angkatan manapun, paling enggak itu sama, hampir sama gitu. Jadi lebih tahu gitu. Sebelum ijab kabul, sebelum nikah, kita sudah harus menghadap dulu, menghadap ke pimpinan instansi, ke komandan, ya. Waktu kita menghadap, kita kan harus jadi calon suami kita ngomong nih ke dinas bahwa saya mau merit dengan siapa, istri kamu, oh ini gitu ya. Data sudah dimasukkan duluan ke data istri sama data suami sudah masuk duluan. Dinas akan melihat, oh iya, ya udah tanggal sekian ini datangkan istri kamu sama kamu, datang. Calon istri datang,
itu sudah memakai baju Persib yang sudah kita beli di koperasi supaya seragam ya. Kita belinya di koperasi, jangan beli di luar. Atau kita beli enggak, jangan. Jadi calon suami kita akan mengasih kita bahan. Kita yang jahit. Begitu nanti dipanggil tanggalnya kita harus siap, ready. Terserah pimpinan, nggak bisa misalnya tanggal 2 saya panggil, oh nggak bisa tanggal 2 Pak, saya lagi show. Oke, sekali 2 kali, tapi kan nggak logika kan. Takutnya nggak setujui nama kantor, dipersulit. Kan dipersulit kantornya nggak susah, dipersulit dinas. Tanggal sekian kita langsung siap dengan baju, dengan seragamnya. Kita ikuti protapnya. Kita pakai tas apa? Ada. Tasnya begini. Pakai sepatu apa? Ada begini. Pakai apa yang kita boleh? Cincin emas berlian nggak boleh. Kecuali cincin kawin. Adapun boleh satu cincin kecil emasnya tapi bermata mutiara. Anting juga nggak boleh panjang berendah. Anting mutiara satu ya, mutiara satu kecil. Rambut juga harus rapi. Kalau mau rambutnya nggak mau dirapiin, diikat, potong segini. Gondol gitu ya. Ya, gondol. Tapi kalau rambut kita segini harus diikatin rapi dan nggak boleh pakai pita-pita segala macam. Kita panggil makeup artis. Rapinya biasa, rapi biasa, ikat biasa, tidak kelihatan ikatan rambutnya, tidak kelihatan pitanya dan rapi. Makeup kita nggak panggil mua, nanti malah aneh. Kita makeup tipis biasa aja. Berarti benar-benar kita tinggalkan kebiasaan kita kalau kita nampil. Oke. Nah, Bun, sebagai senior, bisa nggak Bun melihat Ayu nih nanti akan mungkin mengikuti semuanya? Bisa nggak Bun kira-kira? Menurut penilaian Bun aja. Kalau itu aku bilang, siapapun mau itu Ayu, mau siapapun, kalau kita paham dengan tugas suami kita, bisa, kita paham dengan aturan-aturan kedinasan, pasti akan bisa walaupun pertamanya sulit. Oke. Tapi kalau kita paham, kita memaknai, oh ya udahlah. Kalau saya mikir gini, udahlah ini suami saya tidak akan berniat cerai. Saya tidak akan berniat untuk melalaikan suami saya. Pasti lama-lama akan paham. Tapi kecuali kalau saya hanya untuk biarin, penting gua keren nih, kawinnya sama perwira nih. Kalau gue ya, mungkin gua nggak akan tahan. Karena disiplin itu yang ditonjolkan. Mau kita ibu Persib, mau itu suami kita, disiplin yang ditonjolkan. Kalau kita menerima dengan apa adanya, kita tidak bukan untuk ogah-ogahan supaya dilihat orang kita hebat, mungkin kita akan betah lama, akan bertahan. Oke, Bun mungkin terakhir wejangan apa sih Bun mungkin pertama-tama nanti seorang Ayu akan hadapi gitu, wejangan gitu. Ya aku sih ini ya buat calon junior aku, calon ibu Persib baru. Terutama ada Ayu ya, karena sini anak bertawannya bertanya Ayu ya. Yang paling aku pikir baju sih Ayu sudah mulai sopan ya. Kalau misalnya nanti piket kantor, kalau nanti ada piket, itu pasti ada piket. Kalau jangan memakai kaos, baju kaos nggak pantas. Jadi tetap kalau acara piket itu bebas rapi. Kalau nggak pakai acara sertijab, acara dinas, kan kalau acara sertijab kita memakai baju Persib. Tadi kan aku udah bilang dengan pakai kotak-kotaknya. Tapi kalau nanti acara piket atau acara ngumpul, kalau bisa tidak boleh memakai celana jeans. Celana jeans jangan dipakai. Baju kaos jangan dipakai. Pakai baju yang sopan rapi. Jadi rata-rata kemeja atau rata-rata batik. Makanya kenapa istri-istri TNI itu banyak memakai batik. Atau memakai tenunan-tenunan, itu lebih ditonjolkan. Tenunan, batik, itu lebih ditonjolkan. Dan kalau bisa jangan seksi, jangan menonjol. Jangan seksi, jangan menonjol. Dan kalau bisa jangan lupakan high heel yang segini. Pakai yang segini. Jadi kita enak dilihat. Jadi dan kalau bisa dandannya seadanya. Ya itu tadi yang aku bilang seperti di awal. Jadi supaya kita sama dengan ibu-ibu Persib lainnya, sejajar itu ya. Jangan kita nonjol, ya. Karena di atas, misalnya suami kita apa pangkatnya, di atasnya pasti ada lagi. Nah, jangan kita kalau kita menonjol, nanti bagaimana dengan yang ibu-ibu yang di atas? Kita menjaga adab, perlu sekali adab. Kita menjaga perasaan. Menjaga adab, menjaga sikap. Menurut aku sih Ayu sudah pasti banyak lah belajar dari, pasti saudara-saudara punya ya ibu-ibu Persibnya.
pasti sudah banyak belajar. Jadi aku juga tidak perlu memberikan wajangan terlalu banyak. Ini lebih global, lebih cuman ini lebih pengetahuan, pengalaman aku aja. Oke. Bun udah denger belum sih, maksudnya mungkin sentingan kapan mereka akan nikah sesama? Mungkin ada grup gitu, Bun. Gini, yang pasti karena calon suami lagi berdinas, lagi bertugas di perbatasan, paling habis tunggu perbatasan dulu selesai. 9 bulan ya. Paling habis itu mungkin itulah. Sambil menunggu suami mau kemana lagi nih dinasnya. Kan kalau perwira kan dia dinasnya muter ya. Dinasnya. Dan itu siap-siap kita untuk ikut. Aja sih. Oke. Kate